Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari rangkuman asuhan neonatus, bayi, dan balita. Kemarin kita sudah bahas dari pembahasan nomor 1 sampai nomor 11 ya teman-teman. Nah, bagi yang belum nonton silahkan di scroll. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nomor 12. Sindrom Patau adalah penyakit kelainan genetik yang dialami sejak lahir, masalah tumbuh kembang, serta gangguan fungsi organ tubuh. Adapun gejala khasnya, pertama, kelainan bentuk wajah, bibir sumbing, polidaktili kuku kecil atau kaki datar, cacat tabung saraf, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem perkemihan, kelemahan otot, dan kelainan jantung bawaan. Jadi dari semua kelainan ini merupakan sindrom Patau. Oke, lanjut. Hirschsprung adalah gangguan saraf di usus besar dan tidak terbentuk sempurna. Gejalanya itu tidak BAB dalam 48 jam setelah lahir, muntah cairan coklat atau hijau, perut buncit. Jadi apabila ada bayi yang baru lahir dalam 48 jam itu tidak BAB sama sekali, curiganya ada dua teman-teman. Yang pertama Hirschsprung, yang kedua atresia ani. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan colok dubur. Periksa anus ya teman-teman. Jika ada anusnya maka diagnosanya itu ke Hirschsprung. Namun jika dicolok dubur kemudian anusnya tidak ada, artinya atresia ani. Jadi mudah ya teman-teman untuk menentukan diagnosa ini karena bisa saja di soal itu ada yang mengecoh. Oke, lanjut. Ciri-ciri bayi prematur. Pemeriksaan fisik, telapak kaki belum bergurat, skrotum belum bergurat, telinga tidak ricoil, kemudian kulit tipis dan banyak lanugo. Jadi itu ciri-ciri bayi prematur. Selanjutnya, keluhan anak usia 11 bulan belum tumbuh gigi. Jadi normalnya itu gigi tumbuh lebih dari 6 bulan. Batas merujuknya itu 15 sampai 18 bulan tidak tumbuh gigi. Jadi jika umur anak sudah melebihi 15 atau 18 bulan tidak tumbuh gigi, maka bisa dirujuk. Nah, penyebabnya karena genetik, bisa karena gizi buruk, cedera pada mulut bayi, bisa juga karena penyakit misalnya hipotiroid, anodontia. Anodontia ini kondisi medis yang langka yang ditandai dengan tidak adanya tumbuh gigi satupun. Nah, diagnosa ini dapat ditegakkan jika telah dilakukan pemeriksaan gigi melalui ronsen. Kemudian, apa tata laksananya? Yang pertama, cek tanda-tanda tumbuh gigi. Bisa dilihat apakah berliur, gizi bengkak, suka gigit, malas makan, demam ringan. Jadi itu tanda-tanda dari tumbuh gigi. Kemudian yang kedua, KIE bahwa hal tersebut normal karena masih 11 bulan ya teman-teman. Selanjutnya, stimulasi dengan beri makanan sesuai usia untuk mengunyah. Jadi usia 11 bulan ini sudah bukan bubur lagi ya teman-teman, tapi nasi lembek. Nah, selanjutnya beri mainan yang merangsang bayi menggigit. Jadi ada mainan yang khusus yang bisa digigit ya teman-teman. Kemudian KIE gizi yang baik tentang butuh asupan kalsium dan vitamin D. Beri makanan atau mainan yang merangsang pertumbuhan gigi. Jadi itu tata laksananya ya teman-teman. Selanjutnya, kasus fraktur klavikula akibat distosia bahu. Apa tindakan kita sebagai bidan? Nah, tindakan kita itu dengan kolaborasi dengan dokter spesialis ortopedi untuk penanganannya. Pada catatan ini posisinya ada di rumah sakit ya teman-teman. Namun jika pada soal itu menekankan bahwa posisi dari kasus ini ada di puskesmas, maka tindakan segera kita itu yaitu rujuk ke rumah sakit. Nah, selanjutnya, saat bayi lahir dikeringkan seluruh badan kecuali telapak tangan. Alasannya adalah pada telapak tangan masih ada cairan amnion atau ketuban yang akan memudahkan menuju payudara ibu dan mencapai puting. Karena bau ketuban sama dengan bau payudara ibu. Jadi ini sangat membantu untuk bayi baru lahir tersebut IMD. Lanjut, ini kasus anencefali. Kasus anencefali ini merupakan bayi lahir tanpa tempurung kepala.
Selanjutnya, labiopalatoskisis merupakan sumbing di bibir dan langit-langit. Ini sudah dijelaskan kemarin lagi teman-teman, bahwa bibir sumbing itu ada 3. Yang pertama bibir saja itu labiaskisis, kemudian langit-langit itu palatoskisis, dan sumbing di bibir dan langit-langit itu labiapalatoskisis. Nah, selanjutnya kasus bayi muntah tiap diberi ASI, air liur mengalir terus dan berbuih. Kondisi ini merupakan atresia esofagus, yang merupakan kondisi di mana terjadi sumbatan atau obstruksi pada esofagus. Gejalanya itu pertama bayi batuk tersendak, kemudian muntah saat minum pertama. Air liurnya menetes dan berbuih. Bayi sianosis setelah diberi minum, kemudian muntah proyektil, dan selang lambung tidak dapat masuk. Jadi itu ya teman-teman gejala dari atresia esofagus. Nah, selanjutnya omfalitis merupakan infeksi tali pusat. Gejalanya itu tali pusat merah, panas, bernanah, dan bau. Nah, selanjutnya untuk memantau tumbuh kembang diperlukan alat antropometri, KPSP, CHAT, GPPH, dan DDST. Antropometri itu untuk mengukur pertumbuhan, KPSP itu untuk perkembangan, CHAT itu untuk autisme atau tidak, kemudian GPPH itu untuk mengetahui gangguan pemusatan perhatian, DDST itu untuk screening kelainan perkembangan anak. Nah, khusus di DDST ini hanya dipakai di fasilitas kesehatan sekunder maupun tersier. Nah, selanjutnya pada kasus Icterus neonatorum itu yang diperiksa yaitu pemeriksaan penunjang kadar bilirubin, apakah tinggi atau tidak. Jika tinggi, maka itu yang menyebabkan bayi itu kuning atau Icterus. Nah, selanjutnya tentang mekanisme kehilangan panas. Ini sudah dijelaskan kemarin ya teman-teman, bahwa evaporasi itu akibat adanya cairan yang menguap di badannya atau bayi basah. Contohnya bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir, kemudian terlalu cepat dimandikan, dan BAK namun tidak segera diganti. Nah, konduksi ini adalah akibat sentuhan langsung antara tubuh dan benda yang hangat. Misalnya bayi ditimbang di atas timbangan, meja, atau tempat tidur yang tidak diberi alas. Nah, kemudian konveksi ini akibat bayi terpapar aliran udara yang lebih dingin, misalnya bayi dalam ruang ber-AC atau terkena kipas angin, maupun bayi diletakkan di dekat jendela terbuka. Nah, selanjutnya radiasi merupakan akibat diletakkan di dekat benda dingin namun tidak bersentuhan langsung. Misalnya bayi diletakkan dekat dinding keramik, besi, atau kaki tempat tidur. Nah, selanjutnya penilaian awal pada bayi baru lahir. Pertama itu apakah bayi cukup bulan? Ini dinilai sebelum lahir. Kemudian apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak megap-megap? Kemudian yang ketiga, tonus otot bayi baik atau bergerak aktif. Nah, pembahasan selanjutnya tentang vernix caseosa yang merupakan lemak putih di punggung atau lipatan bayi baru lahir. Fungsinya ini untuk melindungi bayi dari infeksi, kemudian melembabkan kulit dan mengatur suhu tubuh bayi, dan mempermudah proses persalinan. Lanjut, perbedaan ikterus fisiologis dan patologis. Kalau ikterus fisiologis disebabkan oleh kurang minum ASI, sedangkan ikterus patologis disebabkan oleh infeksi hati atau sumbatan aliran bilirubin pada sistem empedu. Nah, adapun gejala dari ikterus fisiologis ini timbulnya kuning di atas 24 jam setelah lahir sampai 14 hari. Kemudian kuningnya hanya di derajat 1 sampai derajat 4. Jadi kita akan bahas nanti derajat-derajat ikterus. Kemudian tata laksananya yaitu menganjurkan ibu menyusui lebih sering, kemudian kunjungan ulang 1 hari, dan asuhan dasar neonatus. Nah, kalau ikterus patologis gejalanya timbul di sebelum 24 jam setelah lahir sampai dengan lebih dari 14 hari setelah lahir. Nah, ini terlihat kuning hingga derajat 5, artinya semua badan dan ekstremitas menguning. Tata laksananya yaitu jika di BPM atau di puskesmas, cegah gula darah tidak turun dengan beri ASI. Lakukan rujutan sambil menjaga kehangatan bayi. Nah, jika kasusnya di rumah sakit, lakukan terapi sinar, cegah gula darah turun dengan ASI. Nah, berikut adalah keterangan derajat ikterus ya teman-teman. Minta maaf karena gambar saya ini terlalu lucu dan menggemaskan. Oke, gambarnya tidak penting ya teman-teman. Yang penting itu kita tahu batasan-batasan derajat
ikterus. Derajat 1 dari kepala sampai leher. Derajat 2 dari kepala, leher hingga dada. Nah, derajat 3 dari kepala sampai pusar. Derajat keempat kepala sampai pergelangan tangan dan kaki. Nah, derajat 5 seluruh badan termasuk telapak tangan. Jadi bedanya derajat 4 dengan derajat 5 itu, kalau derajat 4 belum ke telapak tangan, hanya sampai di pergelangan. Sedangkan derajat 5 sudah semuanya, seluruh tubuh, bahkan telapak tangan. Nah, derajat 1 sampai derajat 4 itu masih dalam kategori ikterus fisiologis, sedangkan derajat 5 sudah masuk dalam kategori ikterus patologis. Nah, ikterus patologis inilah yang memerlukan kolaborasi dokter tentang pemberian terapi sinar. Oke, pembahasan selanjutnya ini ada kasus bayi 6 hari sering mengeluarkan kembali ASI yang telah ditelan setelah beberapa menit setelah menyusu. Kemudian ASI yang keluar sedikit namun bukan tanda mual muntah. Diagnosanya ini adalah GER atau gastroesophageal reflux. Nah, ini fisiologis, disebabkan karena katup antara lambung dan esofagus belum sempurna. Kemudian intoleransi terhadap susu formula, pemberian MPASI dini, dan bisa jadi karena cacat bawaan kongenital. Nah, selanjutnya kasus disentri merupakan infeksi usus yang menyebabkan diare berdarah. Jadi biasa ada bayi yang diare disertai dengan lendir dan darah pada fesesnya, itu merupakan kasus disentri ya teman-teman. Nah, disentri ini yang membutuhkan antibiotik untuk penyembuhannya, namun harus dengan resep dokter. Nah, selanjutnya klasifikasi pneumonia dalam MTBS. Pneumonia gejalanya napas cepat, kemudian pada usia 2 sampai kurang dari 12 bulan, frekuensi napasnya 50 kali bahkan lebih dari 50 kali. Dan pada anak usia 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, frekuensi napasnya di atas 40 kali. Nah, itu adalah gejala pneumonia teman-teman. Sedangkan gejala pneumonia berat, napas cepat, batuk, dan tarikan dinding dada dalam, kemudian saturasi kurang dari 90%. Sedangkan batuk bukan pneumonia, tidak ada tanda-tanda pneumonia teman-teman. Tanda-tanda pneumonia seperti napas cepat, tarikan dinding dada, tidak ada ya teman-teman, hanya batuk. Nah, bagaimana tata laksana dari pneumonia? Tata laksananya yaitu kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Kemudian beri pereda tenggorokan. Bila lebih dari 14 hari, anjurkan pemeriksaan lanjutan dan kunjungan ulang 2 hari. Nah, pada pneumonia berat, tata laksananya beri O2 2-3 liter per menit menggunakan nasal prong. Selanjutnya rujuk untuk pemberian terapi lebih lanjut. Nah, pada batuk bukan pneumonia, tata laksananya beri pereda tenggorokan. Bila lebih dari 14 hari, rujuk untuk pemeriksaan TB dan kunjungan ulang 2 hari. Nah, nomor 30 ini hanya catatan kecil ya teman-teman untuk memperjelas yang tadi, bahwa pneumonia itu napas cepat, sedangkan pneumonia berat itu disertai dengan tarikan dinding dada. Selanjutnya, nomor 31, tanda-tanda diare dehidrasi dalam MTBS. Dehidrasi berat jika letargis atau tidak sadar, kemudian mata cekung, tidak mau makan dan minum, cubitan perut kembali lambat lebih atau sama dengan 2 detik. Tindakannya beri infus, beri tablet zinc, rujuk segera ke rumah sakit, dan beri ASI atau oralit. Nah, pada diare dehidrasi ringan atau sedang, gejalanya rewel atau gelisah, kemudian mata cekung, minum lahap atau haus, cubitan kembali lambat. Tindakannya beri zinc 10 hari tambah oralit. Jika ada tanda dehidrasi berat, segera rujuk, kemudian kunjungan 3 hari jika tidak membaik. Nah, jika diare tanpa dehidrasi, tindakannya beri ASI atau cairan lain, kemudian beri zinc selama 10 hari. Nah, selanjutnya nomor 32, kasus DBD, anak 15 tahun demam 3 hari, muntah dan tidak mau makan. Pateki positif, uji turniket positif. Rencana asuhannya itu langsung saja teman-teman rujuk RSUD. Nah, selanjutnya masa penyimpanan vaksin sisa. Vaksin polio maksimalnya 2 minggu. IVV, DT, TD, DPT, HB HIP itu maksimal 4 minggu. Kemudian BCG 3 jam, campak 6 jam. Nah, pada vaksin yang bertahan
2 dan 4 minggu seperti IPP, DT, TD, dan DPT, HB-HIB dicantumkan tanggal pertama vaksin dibuka. Kemudian pada vaksin BCG dan campak yang dicantumkan itu waktu atau pukul berapa vaksin dilarutkan. Selanjutnya bayi 4 bulan harusnya dapat imunisasi. Ini ada di pembahasan imunisasi ya teman-teman. Ini sudah ada juga yang pernah dibahas sebelumnya. Bayi 4 bulan harusnya dapat imunisasi DPT, HB-HIB 3, polio 4, dan IVP. Penyimpanan vaksin 2-8 derajat Celcius. Kemudian kondisinya itu VVM A atau B. Nah, selanjutnya refleks bayi. Ini macam-macam refleks bayi, ada rooting atau mencari puting, refleks sucking atau menghisap, refleks swallowing itu menelan, glabellar atau blinking itu berkedip jika ada cahaya, kemudian plantar atau walking itu refleks jalan, refleks moro itu bayi kaget jika ada tepukan, refleks Babinski itu telapak kaki ditoreh, refleks Grabsing itu menggenggam, tonic neck itu menoleh atau angkat kepala. Nah, pembahasan nomor 36 itu tentang perawatan tali pusat. Jadi perawatan tali pusat itu konsepnya bersih dan kering tanpa dibungkus. Yang pertama cuci tangan, kemudian jangan bungkus tali pusat, lipat popok di bawah tali pusat, jaga tali pusat kering dan bersih. Jika kotor bersihkan dengan air DTT atau sabun bayi lalu keringkan. Jika ada infeksi olesi alkohol 70% atau povidone iodium, namun jangan dikompres. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi, apakah ada kemerahan atau nanah atau berbau atau tidak. Jika ada tanda-tanda infeksi, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya perawatan bayi baru lahir atau resusitasi awal butuh waktu 30 detik. Jika dalam 30 detik resusitasi awal tersebut bayi masih megap-megap, maka lakukan PTV dengan BVM atau ambubek dalam kasus asfiksia. VTV dengan BVM atau ambubek dilakukan dengan 20 kali dalam 30 detik. Nah, selanjutnya bayi yang telah divaksin BCG akan timbul bisul kecil atau papula setelah 2-6 minggu yang akan menjadi luka dan sembuh di 2-4 bulan dengan bekas seperti jaringan parut yang diameter 2-10 mm. Jadi jika vaksin BCG berhasil maka akan timbul papula. Oke, selanjutnya TDD atau tes daya dengar anak dari 0 sampai 12 bulan itu dilakukan tiap 3 bulan, sedangkan dari usia 1 sampai 5 tahun dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya tentang skor New Ballard. Skor New Ballard ini dapat memperkirakan usia gestasi mulai dari 20 minggu hingga 44 minggu. Interpretasi hasil skor New Ballard adalah jika skor kurang atau sama dengan 30 prematur, skor lebih dari 30 sampai 40 aterem, kemudian skor lebih dari atau sama dari 45 postmatur. Kemudian kasus P1A0, umur kehamilan 38 minggu, berat badan lahir 2200 gram, diagnosanya neonatus cukup bulan, KMK atau kecil masa kehamilan karena di bawah 2500. Nah, ini ada lagi kasus diare teman-teman supaya kita bisa lebih mengingat ya. Kalau diare disertai lendir dan darah namanya disentri. Dan jika sudah beberapa hari, misalnya lebih dari 14 hari, itu namanya diare persisten. Tindakannya itu rujuk. Jadi jika tidak ada darah dan belum 14 hari, nilai derajat dehidrasi. Nilai dehidrasi dengan TTV atau turgor kulit. Kalau semua normal, maka diagnosanya itu diare tanpa dehidrasi. Jadi tidak perlu dirujuk. Oke, lanjut. BCG itu diberikan kurang dari 3 bulan. Ini bukan BGG ya teman-teman, maaf, ini BCG. Pemberiannya kurang dari 3 bulan. Prioritaskan pemberian BCG daripada DPT jika umur masih kurang dari 3 bulan. Oke, selanjutnya cara penyuntikan vaksin. Campak itu diberikan subkutan dengan 45 derajat, kemudian BCG diberikan dengan intrakutan 15 derajat, kemudian yang lain itu secara IM 90 derajat. Yang lain maksudnya DPT, IPP, PCP, ya begitu ya teman-teman. Jadi yang harus kita ingat, cara penyuntikan yang beda itu hanya campak dan BCG. Kalau campak 45, kalau BCG itu 15 derajat. Nah, selanjutnya kalau dari dosis hanya BCG yang beda teman-teman. Kalau BCG 0,05 cc, nah vaksin yang lain itu semua 0,5 cc. Jadi hanya BCG yang berbeda 0,05. Kalau yang lain
DPT, campak, PCP, IPP, semua 0,5 cc. Nah, pembahasan selanjutnya ini imunisasi dengan hanya BCG dan campak. BCG itu kurang dari 3 bulan, kemudian campak itu 9 bulan. Nah, selanjutnya tingginya bilirubin bayi baru lahir ada dua, ada fisiologis, ada patologis. Fisiologis itu disebabkan karena kurang ASI, kemudian inkompatibilitas ABO atau bedanya golongan darah ibu dan bayi. Yang patologis itu disebabkan karena pertama bisa karena asfiksia, bisa hipotermi, bisa karena kelainan kongenital yang seperti atresia biliar itu di hati, atau seluruh empedu tersumbat. Jadi sisa-sisa racun dalam tubuh tidak termetabolisme, jadi bilirubinnya tidak bisa terpecahkan. Makanya bilirubinnya meningkat mengakibatkan ikterus patologis atau kuning di seluruh badan hingga telapak tangan. Oke, selanjutnya ini sudah kita jelaskan tadi bahwa sumbing itu ada 3, labioskisis itu sumbing di bibir, kemudian palatoskisis itu sumbing di langit-langit, labiopalatoskisis itu sumbing di bibir dan langit-langit. Tata laksananya atau asuhannya, jelaskan kepada orang tua cara pemberian ASI, bisa dengan menggunakan sendok atau pipet di pangkal mulut supaya resiko tersendaknya ringan. Nah, kadang ada lagi yang bertanya, Kak, apakah kelainan yang seperti sumbing itu bisa dicegah? Ya, sayang bisa dengan mengkonsumsi asam folat di trimester pertama. Namun hal itu balik lagi sesuai dengan ketentuan yang maha kuasa. Nah, tidak terasa teman-teman, telah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dimudahkan saat ujian nanti. Semangat terus belajarnya, jangan kendor teman-teman, ASN di depan mata. Ingat, saat kamu lengah, ada ribuan orang yang semangat belajar untuk meraih gelar ASN. Jadi kamu harus bangkit, jangan malas-malasan. Semangat teman-teman, kalian pasti bisa. Oke. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.